Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau, Pak Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cekong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan. Misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM. Tidak percaya, Pak. Gempar, Dap. Nampak jelas suara Haryono teman kuliah Hari Mulyono yang dijodohkan dengan Idayati adik Jokowi. Haryono beri pesan terbuka kepada Jokowi, bahkan sangat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Jangan dilewati rekaman suara penting ini. Teka-teki ijazah Jokowi, akankah terbongkar dengan munculnya teman Mulyono ini? Ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul. Bersebelahan, dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya. Sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Idayati. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat.
Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mungkin kenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makanannya setan, makanannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Salam. Nah, ini ada saksi kunci yang bisa memberatkan Jokowi, yang dulu Jokowi ngakunya adalah pembimbing Jokowi yang bernama Insinyur Kasmujo. Nah, keberadaan Insinyur Kasmujo ini dipertanyakan sampai sekarang pun ya tidak diketahui. Nah, kalau misalnya Insinyur Kasmujo ini ditemukan, maka ini akan memberat Jokowi dan akan ketahuan dan terbongkar apakah benar dosen pembimbing Jokowi. Padahal deskripsi yang kita lihat ya, yang dibongkar oleh Rismon Sianipar, tidak ada nama Kasmujo. Seperti sekarang ini kan banyak orang bingung saudara, kemana yang namanya adalah Insinyur Kasmujo. Insinyur Kasmujo ini adalah satu dari 8 orang, ya kan, 7 orang ini sekarang sudah diketahui saudara, dari rektor. Selamat datang kembali di kanal Logika Masyarakat, tempat di mana kita menakar setiap dinamika sosial dan politik menggunakan nalar kritis yang jernih, objektivitas, dan terukur. Ketika seorang pemimpin pemerintahan memilih untuk merawat dan memelihara basis relawan, alih-alih meleburnya kembali dalam tatanan warga negara yang utuh, kita patut mempertanyakan, apakah langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas atau justru memicu popularitas horizontal di tengah masyarakat? Logika politik mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang sehat memerlukan checks and balance dari lembaga resmi, bukan pembentengan opini melalui kelompok non-formal. Beralih pada aspek berikut, salah satu indikator akuntabilitas seorang pemimpin terletak pada konsistensi antara narasi yang dibangun dengan realitas yang dieksekusi di lapangan.
kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana pernyataan, kebijakan dari waktu ke waktu mengalami pergeseran yang signifikan. Sebagai masyarakat yang logis, kita tentu mengingat berbagai janji strategis, mulai dari optimalisasi produk industriasi lokal, pengelolaan rasio utang luar negeri, hingga proyeksi pembiayaan infrastruktur skala besar. Ketika janji-janji tersebut berbenturan dengan realitas empiris, seperti lonjakan beban utang negara atau revisi skema pendanaan yang semula non-APBN menjadi berbasis APBN, yang telah terjadi adalah erosi kepercayaan publik. Masyarakat tidak sekedar menuntut hasil, melainkan menuntut konsistensi moral dan integritas dari setiap argumentasi yang dilemparkan ke ruang publik. Mari kita bedah isu yang belakangan ini kembali mencuat ke permukaan dan memicu polemik berkepanjangan. Tuntutan transparansi atas dokumen otentik kenegaraan, termasuk dalam hal ini rekam jejak akademis seorang pejabat publik. Secara hukum dan etika pemerintahan, legitimasi seorang pemimpin bersifat mutlak. Ketika muncul keraguan atau gugatan dari sekelompok warga negara mengenai absahan dokumen administratif, solusi yang paling logis, efisien, dan elegan adalah penyajian bukti otentik secara transparan di hadapan publik atau melalui mekanisme persidangan yang terbuka. Ketidakhadiran atau keengganan untuk menyelesaikan polemik ini di ranah hukum formal hanya akan memicu berkembangnya spekulasi, teori konspirasi, dan energi negatif di tengah masyarakat. Publik yang cerdas tidak lagi membutuhkan pembelaan berbasis testimoni, sepihak, atau counter opini sekunder. Yang dibutuhkan adalah pembuktian material yang valid, sebab di dalam negara hukum, dokumen resmi adalah benda mati yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pembuktiannya jauh lebih sederhana daripada memelihara perdebatan tanpa ujung. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari seluruh dinamika ini adalah bahwa kekuasaan, sekuat apapun yang digenggam, selalu memiliki batas ruang dan waktu. Setiap pemimpin pada akhirnya akan menghadapi fase purna tugas, di mana warisan terbesarnya bukanlah seberapa masif opini yang berhasil dibangun, melainkan seberapa kokoh integritas dan hukum yang ditinggalkan. Apabila sistem hukum diombang-ambingkan demi kepentingan politik praktis dan transparansi dinomorduakan, maka struktur bernegara kita sedang berada dalam ancaman kerentanan. Tugas kita sebagai masyarakat adalah tetap merawat akal sehat, menolak popularisasi yang tidak produktif, dan terus menuntut pertanggungjawaban yang berbasis pada data serta kebenaran ilmiah. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku kreator Logika Masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Apabila teman-teman ingin menyukai channel ini agar tidak ketinggalan dengan analisis-analisis tajam berikutnya. Salam logika.